YouTube aja bergerak sebegitu dinamisnya. TikTok aja bergerak sebegitu dinamisnya. TV mau bergerak susah banget. Udah kayak gajah besar mau gerak gitu kan. Dia mau merubah satu kebijakan aja berat banget. Sistemnya panjang dia. Sistemnya panjang banget kan gitu. Jadi kayak sulit untuk beradaptasi TV. Jadi pas gue masukin Luna ke mobil batik, langsung gue ditunjuk sama anak insert. Woi anjing! Gitu. Mau kemana? Aji gue kayak maling gue masukin Luna ke mobil. Gue dimaki-maki sama anak insert. Anjing lo anak baru lo kan. Gue diem aja bu. Oke, di podcast Sembilan kali ini gue kedatangan teman gue yang udah pernah kerja bareng juga zaman di TV dan juga dia juga jadi artis juga sekarang di depan dan di belakang layar ya, Bob? Semuanya. Ibob! Thank you, Bob. Apa kabar? Baik dong. Gue lihat nih channel lu banyak yang nonton ya kayaknya. Amin. Rame banget nih kayaknya yang nonton viral terus kayaknya video lu. Viral di tempat orang, lu ke-mention nggak sama orang yang ngeviralin? Jadi emang konten kita ini sering diambil potongan-potongannya di TikTok padahal dari konten gue dan di-mention sih, Bob. Nggak di-mention elunya. Kurang ajar kalian orang-orang yang nge-repost. Kasih tahu dong biar berisnya juga kedengeran gitu. Iya dong, kalau yang ngambil konten kita coba tulis source-nya Beris Entertainment gitu ya. Iya. Iya. Ini lu mulai awal pas lagi pandemik dulu kan kita kan? Sebelum pandemi sih, tapi emang rajinnya pas mulai di pandemi. Pas dimulai pandemi ya? Iya. Dulu penontonnya banyak. Dulu pada nyaman, banyak pas pandemi. Karena orang lagi gabut. Terus juga dulu kan belum ada TikTok. Jadi orang dan short video belum kayak sebanyak sekarang. Jadi orang pada nonton konten panjang kayak gini, podcast kayak lu dulu juga pernah kan zaman undang pas zaman pandemi ya? Iya. Dr. Yu sama di konten gue juga pernah waktu itu. Oh iya, gue sama si Ujo dulu. Iya. Ujo yang sekarang juga, di kan? MDTV. Iya. Tapi Bob, kita ngomong dikit lah ya. Kan kita kan berdua ini bekas alumni TV ya, TV yang. Lu masuk Trans TV tahun berapa? Gue tanya dulu. Gue masuk 2006. Lu 2007 ya? 2007. Iya, kita beda setahun ya. Iya. Dan lu dari jurusan peternakan masuk ke TV. Gue juga dari matematika ke TV. Oh iya, lu matematika mana? Matematika Unpar Parahyangan. Oh iya ya, lu matematika Unpar ya. Kan? Iya, benar. Tapi kita dua dari jurusan yang berbeda dengan bidang entertain, kita di entertain. Lu di departemen? Gue di talent koordinator. Talent koordinator. Gue kreatif. Ya? Jadi gue waktu kreatif itu dulu seminggu sempet di Dorce Show dulu. Oh, program gue dong. Iya kan, bareng lu kan dulu kan. Seminggu di Dorce Show. Baru abis itu gue ke Extravaganza sampai drop. Oke. Setelah itu gue bikin Studio 1 dulu namanya. Kalau tahu dulu tuh sempet yang mainnya tuh Melanie Ricardo, Ayu Dewi, terus banyak lah coba yang tahu Studio 1 tuh. Pokoknya angkatan milenial kayak kalau Gen Z kayaknya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini tadi Gen Z Extravaganza nggak tahu loh. Hah? Coba kalian yang tahu Extravaganza kasih komen dong. Ini orang di belakang layar Extravaganza, Ibob. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu dari Gen Z ya. Padahal itu booming banget kan zaman kita. Lanjut, Bob. Jadi waktu itu Extravaganza itu sampai 2009 ya. 11 ya? Apa itu 9 ya? Iya, 2009 ya? Pokoknya sampai terakhirnya tuh sekitar 5 tahun tuh dulu tuh. Dari gua masuk pas bareng sama Omes, TJ, sama hasil-hasil kampus Extravaganza tuh masuk tuh gitu. Iya. Terus apa lagi ya? Iya, jadi dulu kan di Extravaganza lama ya, dan gue juga dulu banyak handle programnya dulu Dorce Show. Juga mungkin angkatan zaman sekarang atau Dorce Show, talk show-nya kayak Oprah Winfrey-nya Indonesia. Dan semua artis-artis pengen diundang di situ tuh, Bob, zaman Oprah Winfrey-nya Indonesia. Memang dulu tuh Dorce tuh wanita terbaik di dalam membawakan sebuah program ya. Betul. Gitu ya. Dan kita kru-krunya pun sering dapat undian-undian dari Bunda Dorce zaman dulu. Hah? Lu dapat gimana maksudnya? Jadi gini, kalau misalnya nggak boleh, ini kan konten di belakang layar, kita cerita di belakang. Iya. Jadi Bunda Dorce itu gue pegang program 5 tahun lah kurang lebih Dorce Show. Jadi dia tuh terlepas dari dia emang yang tegas, tapi dia tuh memang baik hatinya luar biasa. Dia tuh sering kayak bikin supaya kita kru tuh nyaman. Dengan cara apa? Dia tuh suka sebulan sekali, 2 bulan sekali, berapa bulan sekali dia bikin undian. Ketika Mutia lagi bikin undian, nanti hadiah ada TV, ada handphone, ada apapun itu.
diundi sama dia, nanti kru kita yang dapat siapa, jadi kita pada semangat lagi kan di situ kerjanya kan. Seharusnya itu untuk umum. Iya, nggak untuk umum, kalau dia pokoknya emang khusus kru. Emang khusus tim kru? Dorce Show. Oh gitu. Namanya nanti, tapi gue juga bingung sih, pokoknya dulu setelah gue pikir-pikir ya sekarang, gue kan dulu dapat TV, dapat handphone juga yang menang 2 kali gue menang kan. Oh. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya yang dimenangin itu yang dia nyaman deh. Oh. Karena yang gue jadi kayaknya mungkin setting kan bisa jadi cahayanya ya. Cuman kan Bunda sekarang udah mahrum, kita gak juga, tapi emang kita mau thank you buat Bunda. Gara-gara lu ganteng kali. Lu kan zaman dulu kan jadi idaman masyarakat opa-opa Korea gitu Ki. Amin. Ya terlepas kita emang tulus kerjanya, Bo. Iya, iya. Jadi serunya tuh kayak gitu. Kalau dari lu, zaman lu Extravaganza ada cerita seru apa zaman dulu? Zaman dulu itu gua pernah nyelamatin Luna Maya waktu lagi gosip sama Ariel. Oh iya, waktu itu ya. Iya. Tahun 2010 Iya, jadi Luna Maya ada gosip sama Ariel ada gosip sama kayak mbak-mbak salon kayak gitu. Terus yang dikejar sama wartawan tuh Luna Maya. Jadi pas selesai Luna syuting Extravaganza, si Andri dulu manajernya. Iya, gue tahu. Itu nelpon gua, "Bob, ini gimana Luna nggak bisa keluar di depan wartawan semua lewat lobi kan," dia bilang kayak gitu. Iya. Ya udah, gua urus mobil batik Trans TV dulu biar lewat belakang dulu. Oh iya. Jadi lewat pintu belakang tuh Luna keluarnya tuh, di depan semuanya kecelek kan. Iya. Gitu. Nah, satu doang tuh yang bisa lewat ke belakang, anak insert. Jadi pas gua masukin Luna ke mobil batik, langsung gua ditunjuk sama anak insert. "Woi anjing!" gitu. Mau kemana? Aji gua kayak maling, gua masukin Luna ke mobil, mobilnya nunggu di pom bensin Mampang. belokan itu, Iya, Mampang iya. itu gitu, mobilnya nunggu di pom bensin itu. Iya. Gua dimaki-maki sama anak insert, "Anjing lo anak baru lo kan badge-nya gua masih baru tuh yang kayak masih merah, masih iya, plat merah kan gua iya. kan, "Anjing lo anak," gua diem aja, lu mau ngapain, gua pikir kayak gitu. Itu tuh satu, sama di akhir-akhir Extravaganza kita itu nge-casting satu orang, dia dari daerah Sumatera Selatan. Oke. Bukan Palembang malah. Sumatera Selatan. Kayak lebih jauh gitulah. Gua nggak tahu, kotanya itu kayak lebih terpencil gitu. Oke. Datang tinggi, betis gede gitu kan. Bilang Dirga nih. Gua harus bilang betis gede, bilang Dirga. Oh, lu yang casting. Halo, gitu. Iya, awalnya. Dulu casting buat nambah pemain baru di Extravaganza gitu. Tapi zaman dulu tuh sebenarnya waktu casting tuh memang karena kita butuh ya. Karena kita butuh dan pemainnya ada. Jadi match tuh. Jadi Gilang waktu itu langsung kayaknya eksklusif Trans TV. Iya. Baru habis itu udah lama nggak eksklusif lagi. Ternyata dia besarnya di Indosiar ya. Iya, padahal kita awal dari Trans, lu ya yang casting ya. Iya, awal-awalnya. Tapi ya memang itu, TV tuh harus pinter-pinter nge-keep talent dan harus pinter-pinter nge-keep program. Iya, setuju. Karena zaman dulu nih, waktu kita kreatif, sebenarnya banyak makan hati juga. Apa yang bikin lu paling makan hati zaman jadi tim kreatif? Contoh ya, Trans TV dulu waktu masih Extravaganza, itu Extravaganza di drop bukan di rating yang jelek. Iya. Dulu tuh masih belasan gitu. Tapi belasan share ya. Share-nya masih di atas 15 kayaknya tuh waktu dulu. Tapi untuk Extravaganza yang dulu 20-30 share-nya itu tuh sudah menurun. Iya. Ditambah dengan hadirnya komedi baru OVJ. Oh iya, dulu kita hantem sama OVJ ya. Iya, sampai malah SKS dulu saatnya kita sahur. Itu tuh kalau pada tahu waktu sahur Trans TV dulu itu banyak monitor di depan produser itu. Jadi ketika lagi ada SKS dan ada OVJ, itu dilihat tuh sama produser tuh, kapan OVJ kombrek nih, kapan OVJ iklan nih. Begitu OVJ iklan, langsung di hati tuh, masukin komen. Komen nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dijeblosin, tak gitu. Terus dikasih properti, dilempar, lu tau nggak? Yang ditimpuk-timpukin itu ya. Komen masuk. Nih iklan OVJ nih. Komen masuk.
kasih properti, jadi barang, hahaha ngakak, itu orang stay di situ langsung. Iya. Lu bayangin persaingan Iya. Padahal kita sama persaingan sahur pada saat itu gitu. Iya. Karena dua itu tuh dulu. Tiba-tiba OVJ zaman dulu tuh membawa orang banyak-banyak. Iya. Di luar gedung Trans TV kayak gitu kan. Dia mulai main massa kayak gitu. Nah, di situ tuh saatnya kita sahur udah mulai pengen cari gimmick baru lagi. Gitu. Nah, dengan hadirnya OVJ itu kita melihat bahwa pola komedi berubah. Ketika TV sudah melihat pola komedi berubah, tiba-tiba komedi yang lebih terskripted menurut gua, karena kan Extravaganza itu bukan pelawak ya. Jadi aktor komedi gitu. Jadi komedi yang tadinya terstruktur dan scripted di take down. Oke. Gitu. Karena Extravaganza tuh scripted banget sih ya. Scripted. Lu tau nggak? Proses pembuatan naskah Extravaganza. Yang pertama, ada outsourcing, kayak 3 orang kayak gitu, dibayar, iya, timnya, dibayar cuman buat ngayal dan ketawa. Oke. Jadi, nanti gua kan orang in-house-nya nih. Lu nanya, setnya di mana? Setnya di sekolahan. Di mana? Di kantin sekolah. Wah, di kantin sekolah. Aming datang. Iya, Aming datang. Terus habis itu didorong sama Tora. Wah, didorong sama gitu. Jadi bertiga ini tektokan aja, cuman ngayal-ngayal aja gitu. Iya. Ada 1 orang yang nulis. Iya. Gitu. Iya. Jadi 1 orang yang nulis nih. Ntar kita nanya, udah jadi belum? Endingnya lagi nih. Nah, endingnya. Ntar cari, oh ini endingnya begini. Oh, habis itu keluar, wah, udah habis itu. Terus penulisnya udah jadi, udah oke. Jadi kayak 3 orang ini dibayar cuma buat ngayal gitu doang. Dan itu satu tim itu 3, ada beberapa tim itu sampai 20 orang emang dibayar buat ngayal gitu doang tuh, Extravaganza tuh. Baru habis itu jadi nih, dari script outsource nih, masuk ke leader scriptnya, masih outsourcing nih, diedit, baru masuk ke gua. Sebagai kreatif yang berseragam. Iya. Di gua trim lagi. Abis itu, gua kan ada beberapa kreatif in-house nih. Ada gua, ada Lady zaman dulu kan, Alek dan lain-lain kan. Nah, kita mainin dulu. Gua jadi Tora, lu jadi Aming. Oh, jadi dipraktekin langsung. Dipraktekin dulu nih sama kreatifnya nih. Oke. Abis itu, enak nggak kalau ngomongnya kayak gini? Nggak enak. Itu di skrip, kalimat diperbaikin sesuai dengan bagaimana enak ngomongnya nih. Oke. Gitu, baru masuk ke produser. Oke. Mayo dulu produsernya. Ya. Nah, dilihat sama dia lebih ke gimana enak flow-nya sama teknisnya. Gitu. Baru setelah itu, setelah clear semuanya, kita cetak. Kan dulu masih kertas tuh. Baru kita bawa ke pemain. Kita kasih tahu bagaimana cara membawakan naskah ini ke pemain-pemainnya. Oke, berdasarkan yang udah kalian pernah praktekkan. Berdasarkan yang sudah kita praktekkan. Jadi, Extravaganza sangat meminimalisir yang namanya improvisasi. Oke. Kalaupun hari itu ada pemain yang improvisasi, besok nggak boleh improv, kemungkinan besok gua taruh di skrip. Oke. Gitu. Jadi, awalnya mungkin improvisasi, tapi besoknya sudah di scripted. Kalau memang itu masuk di ceritanya. Jadi, sebegitu rumitnya pembuatan naskah Extravaganza itu, dan OVJ skripnya adalah treatment pointers karena mereka adalah pelawak gitu kan. Jadi ya itu bedanya naskahnya, dan ternyata yang ini lebih works yang treatment bersama dengan pelawak, yang ini di take down ketika itu gitu. Tapi lu sadar nggak sih Bob, zaman kita dulu Extravaganza program lu, gue juga Dorsus Show, semua artis pengen berlomba-lomba muncul, jadi entah cuma jadi bintang tamu 1 episode doang, sampai mereka melakukan segala cara buat supaya tampil di acara program kita dulu. Dulu tuh kan Extravaganza tuh ada bandnya juga, ya kan, ada bandnya tuh. Terus awalnya Wali di situ, Ran, Vidi, tahun-tahun itu tuh ya, Afgan, terus siapa yang Sungkar Sister. Oh iya, The Sisters. Pokoknya semua artis yang baru-baru tuh pada pengen banget harus masuk, pengen bagi mereka tuh kalau ada musuh di Extravaganza tuh
Mereka udah artis. Udah artis gitu. Tapi sebenarnya ada yang ya ini kita berbicara mengenai jeleknya keputusan TV, keegoisan TV dibicarakan dari orang dalam TV sendiri nih. Oke. Contoh, Iya. dulu gua pernah minta ST12 untuk jadi bintang tamu di Extravaganza. Trinity kan dulu kan, Iya. ya kan? Trinity minta, oke, gue boleh kasih lu bintang tamu ST12, tapi include ya paket Iya, gue inget tahu banget lagi. sama flanela. Flanela, oke. Iya kan? Iya. Tapi by the way, hasilnya lu tau nggak, mau di Ayunda dulu dipaketin loh sama Trinity sama ST12. Sampai sekarang udah se-booming sekarang, gue inget banget zaman dulu The Rings. Jadi dulu Maudi masih baru-baru. Oh iya, lu pegang The Rings kan? Iya, sempat bantuin The Ring. Waktu itu kan kayak Sandra Dewi itu kan juga kita yang ini. Nah, terus gue kan ngeliat anjir, tapi Maudi sekarang langsung booming banget. Jadi emang hebatnya manajemen label besar tuh kayak gitu. Iya, karena label besar itu mau mengincludekan yang besar nih. Boleh lu pakai yang besar, tapi gua paket sama Paketin. yang baru ya, gitu. Itu gue terapin lagi sama sekarang pas gue jadi manajer artis. Oh gitu. Lu Denny Darko. Enggak ada lah beberapa artis gue dulu pas gue bawa pegang, ada siapa maksudnya gue harus kalau pakai ini harus sama ini, nggak apa-apa nih harganya murah tapi dia muncul. Oh, tapi terakhir kemarin gua syuting film sama Iya. Yasamin Yasem. Iya. Tapi katanya nggak malu lagi, Ki. Kenapa, Ki? Ini kok dibahas di sini sih? Ini gue ya kontraknya udah habis, sama kita kan udah 10 tahun ya. Oh, Iya. kenapa nggak diperpanjang, Ki? Oke, Iya. balik lagi tuh tadi tuh. Jadi Extravaganza waktu itu kan mau ngontrak, mau manggil bintang tamu si ST12. Dia paketin, Trinity paketin sama si Flanela. Sama tim gua, sama produser, disutingin tuh. ST12 disutingin, Flanela meskipun dia masih gugup waktu itu kan. Gua nggak tahu nyanyi apa, terus di tengah jalan kesedek. Kesedek. Gitu. Terus aqua gitu, dikasih aqua dulu gitu kan. Terus diulang tuh sama Mayo tuh. Abis itu yang ditayangin ST12 doang. Anjir. Terus gimana? Lah, kan kontraknya diambil emang udah diambil kan si itunya dipaketin. Tapi ya mungkin alasannya durasi. Iya. Atau alasannya dan lain-lain. Flanela nggak ditayangin. Cuman ST12 doang. Nah itu jeleknya TV. Gue bisa apa? Iya. Gue nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Nah itu salah satu keputusan dari TV, pembubaran program juga. Iya. Gua nggak tahu ya, gua waktu zaman Mae Soimah, gua udah nggak di Trans TV. Oh iya, kemarin viral tuh, yang katanya Bunda Soimah, Mae Soimah, katanya dia nge-cut program. Itu program kita bukan sih? Program kita di Trans juga. Tapi dia nggak nyebut program sih. Bu, ya mungkin program Soimah lah mungkin. Tapi kita udah nggak di situ kan. Ujo Iya, mungkin iya, masih iya. di situ Ujo. Iya. Tapi gua pernah ngalamin waktu gua kerja di B-Channel. Oke. Program- By the way, sorry, lu udah berapa lama sih total kerja di TV berarti? Habis di Trans tuh pindah ke B-Channel kan? Iya, kalau sebagai kru sih kayaknya 7 tahun doang sih gue sebagai kru oke, tuh. oke. Abis itu Jadi ya habis. main. Iya. Depan lagi ya. Iya. Nah, waktu itu gue pegang program di B-Channel, itu namanya Bincang Malam apa, pokoknya talk show malam kayak gitu. Hostnya itu Gading sama si Indri, Gracia Indri. Oh iya, oke. Akhir tahun kita bilang sama Gading sama Indri, program ini bagus, keren. Wah, semua suka karena belum ada obrolan di dalam bus, terus ada LED di belakangnya, seakan-akan busnya jalan. Bintang tamu juga suka, bos juga suka. Oke, tahun depan kita gas lebih bagus lagi. Oke, cheers. Tahun depan gak ada syuting. Karena Nggak tahu. Gua kreatifnya, gua juga nggak tahu. Itu yang Terus gua potongnya- disalah-salahin sama Indri. Tiap gua ketemu, program gua ya. Lu bilang bagus-bagus, dia bilang kayak gua nggak tahu. itu yang buat akhirnya lo resign dari B-Channel. Iya, enggak. Yang bikin gua resign dari B-Channel adalah B-Channel tuh adalah televisi paling baik ya. Karena gaji gua dari Trans TV itu 3 kali lipat Wow. di B-Channel. Iya. Ketika gua pindah ke B-Channel.
dengan pekerjaan yang 10 kali lipat lebih ringan daripada Trans TV. Jadi dulu TV-nya masih baru ya. Iya. Apa jangan-jangan itu yang bikin dia bangkrut? Kan gara gaji lu kegedean. Tapi di antara TV-TV lain, RTV kan sekarang kan? Iya. TV-TV lain, RTV tuh paling belakangan untuk bisa nge-lay off orang. Lu liatin, yang lain udah lay off. Iya. RTV tuh stabil. Baru Iya. sekarang belakangan ini. Iya. Jadi waktu gua kerja di B-Channel atau RTV sekarang itu, kan nggak ada kerjaan ya. Kerjaan gua tuh cuman kayak ada, gua megang program ini musik-musik Korea, terus bikin VO. Hai guys, ini adalah musik dari ini kayak gitu. Nah itu gue kasih temen gue kreatif juga, terus gue kasih duit. Temen gue, mau duit nggak? Mau pemasukan nggak? Gitu, mau. Lo bikin skrip ini dari gitu gaji kan? lo. Dari gaji gue nih. Nah gue dapat duit dari mana? Gue punya program di Antv waktu itu dulu. Oh lu saya job. Iya. Wah ini kalau ketahuan nih sekarang berani ngomong karena dia udah cabut nih. Saya jobnya ke TV lain lah ya kan. Jadi gue zaman dulu juga side job ya, ini juga banyak karena gue dari Sandi Trans ya. Tapi gue nggak berani ke TV lain. Jadi gue paling jualan artis, IO. Nah, jadi nih waktu gua kerja di B-Channel nih, kan gabut kan gitu. Gua di Antv gue punya program freelance. Waktu itu gue diajakin juga ke Antv. Gue diajakin buat kan Hadi. Iya. Dulu kan dari B-Channel, terus dia ke Antv. Bob kesini aja sama ada Empok dulu, ngajakin juga jadi produser di sini gitu. Enggak, produser tanggung jawabnya gede, males gitu kan. Ya udah, Asprot aja gitu kan. Hadi kayaknya Asprot atau produser di situ. Iya, Asprot awal masuk, ya. Iya, udah Asprot aja, ntar ada produsernya di atasnya. Iya. Gue udah disuruh buat CV. Apa? Bukan, psikotes. Oh, oke. Disuruh psikotes kan hari apa datang. Kenapa lu nggak datang? Nggak ada pensil, Pok. Ya udah deh, sama timnya Mbak Herti, Ridi kayak gitu kan. Ya udah, lu pegang program ini deh, bantuin program ini. Ada dulu namanya sketsa panggung, ada Nikita Mirzani, Tora, Aming, Melanie Ricardo ya. Melani gue nggak tahu main nggak ya di situ, gue lupa. Ada Mas almarhum Agung Hercules iya. kayak gitu. Nah waktu itu tuh gue pegang program di Antv, gue kerja di Trans TV, gue kerja di Channel, gue mulai ngerintis Cameo Project, gue jadi kreatif juga di Cameo Project waktu itu. Gue nge-managerin Aming juga. Oh iya, nah dia sempat jadi manajer Aming juga nih waktu itu. Iya, gue nge-managerin Aming juga. Jadi kerjaan gue di B-Channel itu adalah ngapain lu? Kalau gue nggak ada program di Antv, kalau gue nggak ada kerjaan sama Aming, kalau gue nggak ada kerjaan di Cameo, baru gue kerjain B-Channel. Anjir, lu jadi saya job malah kerjaan lu B-Channel, padahal gaji lu 3 kali lipat dari Trans. Anjir kalau gue jadi ininya lu. Pernah bentrok. Waktu itu gue syuting di Antv, terus gue harus syuting di B-Channel di program gue. Oke. Nah, temen gue tuh kreatifnya yang di B-Channel, gue kasih gopeceng. Jadi, waktu produsernya nanya, mana nih kreatifnya si Bobby? Saya mbak. saya yang tugas. Ya ada apa? Cepet dia kalau begitu. Dapat semuanya kan, gue kan bagi-bagi orangnya. Iya. Bisnis. Tapi ini nggak tahu ya buat teman-teman ini boleh ditiru apa enggak ya? Kayaknya. Ini pinter-pinter lu untuk Iya. lu bisa tetap punya pekerjaan, tapi lu punya pemasukan yang lebih. Side job di luar ya. Iya. Tapi Bob, pengalaman lu sebagai tim kreatif di belakang layar, artis siapa sih yang menurut lu handle yang paling susah, paling ribet dan yang hampir lu nggak bisa handle, pernah nggak? Kalau yang reguler, menurut gua nggak ada. Oke. Karena dulu gua sempat program Sinden Gosip. Iya, sama Dan Soimah dong ya. bukan, Sinden Gosip tuh TJ sama Tike. Oh iya. Kan dibikin jadi program Sinden Gosip. Oh, iya. Sama Olga. Oh iya, almarhum Olga. Iya. Nah, sealmarhum Olganya itu, kalau yang namanya program reguler, dia tuh kerjasamanya tuh sangat enak. Dan artis zaman dulu tidak pernah merendahkan kru TV, lu tau nggak? Ya, iya. Sadar nggak lu? Pak, ya iyalah mereka butuh banget TV. Lu lihat aja sekarang. Orang-orang tuh kayak ngelihat kru TV tuh kayak lebih rendah daripada artisnya karena dia udah duluan viral mungkin. Iya, itu. Nah, ini mau kita bahas juga nih ntar. Iya kan? Nah, kalau artis reguler, gua nggak ada yang repot tuh. Tapi kalau program spesial yang namanya band-band bangsat itu,
Itu gue pernah. Lu tahu nggak? Dulu ada yang HUD salah satu provider telekomunikasi. HUD-nya di kita. Oke, ya. HUD ke-14 apa HUD keberapa gitu dulu tuh. Itu adalah sekitar 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam performance panggung band tanpa commercial break. Karena memang blockingan dia ya. Karena memang blockingan dia. Lu tahu nggak? Jadi di backstage lu tugas nggak ya dulu ya? Gue sama si almarhumah Maya tuh dulu tuh. Oke. Gua Maya sama Ujo tuh dulu tuh yang ngonsepin tuh. Jadi di belakangnya itu drumnya pakai roda. Gitu. Jadi dimasukin drum sana keluar, drum sini masuk. Pokoknya change tuh. Iya. Udah sesuai dengan rundown. Udah GR rehearsal udah oke, semua flow udah oke. Karena dulu pakai penari-penarinya, lu tau nggak penari-penari yang naik-naik dari sling gitu ya? Naik-naik dari sling, terus habis itu yang besar-besar kayak gitu, sayap-sayap Pak. Iya, yang kayak gitu lu tau nggak zaman-zaman Trans TV, Trans TV semegah-megah itu dulu tuh, gitu kan. Gilirannya dulu mana bandnya belum datang. Lu tahu nggak itu kan udah seharusnya hadir di situ karena itu tidak ada commercial break. Iya. Anjay, ini kayak gue talentnya deh waktu itu. Iya, nggak tahu nggak lu? Ingat, iya. Lu tahu nggak diganti apa dulu? Itu posisi semua dirombak dulu, naik nih dulu. Iya. Drumnya dia diganti lagi. Wuh. Itu sih karena nggak bisa dijeda. Iya, gue ingat. Lu tahu nggak sehektik apa tuh? Iya, dia acara live pula waktu itu. Acara live dan nggak ada comeback Ki. Iya. Itu gue talentnya lagi waktu itu. Lu talentnya? Iya, terus gue kena dimaki-maki juga. Dimaki sama Ibun kan? Iya. Kan gue tanggung jawab sama artis. Lah terus gimana itu waktu itu? Ini nanti di-cut gak sih? Ya, udah biarin aja terus. Lanjut. Iya, akhirnya ternyata si vokalisnya lagi itu bilangnya OTW, ternyata masih di luar kota waktu itu pas sore, pas dia nggak JR, belum nggak JR. Pas udah live pun dia masih OTW dari bandara, mati nggak lu gua waktu itu. Sedangkan nggak mungkin diganti kan si artis, karena kalau udah kontrak apa ya, kalau udah ada brand kan, kalau kita SP kita pasti kena SP kan. Iya. Ya udah, akhirnya pas saat itu dia ke blacklist. Habis itu kita pakai, habis itu IP kita bilang blacklist habis itu. Jadi kita udah gak pernah pakai lagi akhirnya. Tapi katanya gua takut gak aman. Nggak, sensor aja ntar. Itu si nya kan yang ini ya pokoknya emang parah, emang waktu itu emang dia hobi banget telat. Pokoknya di setiap apapun emang. Sekarang enggak, ya, sekarang sih udah oke. Dulu emang booming banget. Tapi zaman dulu tuh, karena kan sekarang bandnya juga udah bubar juga kan dengan vokalisinya kan. Iya. Tapi Bob, kita bicara kondisi TV sekarang ya, kita cukup prihatin ya, teman-teman kita di TV banyak yang kena layoff, terus juga bahkan kemarin beberapa TV tutup kayak Si Today News, teman kita juga banyak yang di sana juga kan. Si Today tuh, oh ya, selesai ya? Iya, Mbak Ila kan di Si Today. Ini udah punya Pak Erick Thohir. Udah nggak ada juga. Terus teman-teman kita di TV gara-gara presidennya ganti kali Ki. Itu gue nggak tahu deh kalau itu ya. Aduh, gue nggak bicara presiden. Ini bikin gue nggak aman. Nah, kalau jadi keringetan Ki. Menurut pandangan lu Bob, kita mau bandingin nih TV zaman dulu sama TV zaman sekarang. Menurut lu kenapa sih TV zaman sekarang? Dulu kita tuh sangat diraja-rajain lah, mau sama artis, sama orang pengen muncul di TV kan, kita kayak didewa-dewakan di zaman dulu. Zaman sekarang tuh tadi lu bilang juga, orang kita sebagai kru TV sekarang kayaknya artis-artis yang viral-viral udah kayak nganggap sebelah mata, nggak kayak zaman kita dulu. Gimana Bob menurut pandangan lu? Jadi, dan satu lagi nih, Ibob ini hebatnya dia dari dulu tuh udah kuat di sosmed. Lu udah main cameo project kan dulu di YouTube. Padahal kita dulu, gue masih nggak ngelirik sosmed, padahal gue masih fokus jualan ke TV 10 tahun lalu kan lu udah main di sosmed. Iya. Tapi itu pun kita sebenarnya cameo project tuh termasuk dibilang kolot sama teman-teman yang di digital. Oke. Jadi dulu gue pernah, jadi waktu zaman di cameo project, gue pernah ngobrol sama Arab. Sama Chandra Liao dulu kan. Arab sama Chandra tuh waktu kita bilang, iya nanti kita dipanggil TV.
lu ngapain masih mikirin TV gitu. Oh jadi dari dulu mereka zaman dulu begitu pandangan. Itu berapa tahun lalu? 10 tahun lalu kali ya? Lebih 10 tahun yang lalu. Oke. Arab tuh udah sangat tidak memikirkan TV pada dari zaman dulu tuh. Terus Joe sama Andovi itu tuh sudah sangat tidak memikirkan TV, teman-teman yang bareng-bareng dulu angkatan-angkatan awal ya. Karena mereka melihat bahwa digital itu jauh lebih besar daripada TV. Dulu Cameo Project merupakan content creator transisi dari yang konvensional TV juga gitu, karena kita ketika kita jadi content creator tuh umur kita masih yang melihat TV itu sebagai sesuatu yang besar. Iya, iya. Zaman dulu waktu kita masih di TV dan kita ada di digital, kita tuh yang amfibi tuh, cuman Cameo Project tuh yang mau amfibi, yang masih baik sama TV, yang lain tuh nggak baik sama TV kayaknya. Teman-teman artis-artis TV nanyanya ke kita untuk bisa gimana bisa di digital gitu, gimana jadi content creator. Ampe yang awal-awal Raffi, Ayu Dewi, Mel, semuanya tuh minta kita untuk collab. Gue inget deh dulu Rasa Entertainment belum ada kan, lu udah main duluan kan? Iya. Gue sampai dulu pernah nyamperin lu kalau waktu syuting Cameo Project, karena gue penasaran YouTube tuh apaan sih, gue gak ngerti. Akhirnya gue sampai pengen lihat syuting waktu itu, mungkin lu lupa kali, udah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Oh, lu pernah ke Cameo ya dulu ya? Iya, karena gue ke tempat lu, gue pengen tahu YouTube tuh apa. Gue aja YouTube tuh apa aja gue dulu gak tahu. Iya. Karena Rasa Entertainment dulu belum ada, Atta Halilintar juga belum konten kan zaman dulu. Atta iya belum, Atta tuh 2017-an kayaknya. Nah, karena mereka pada minta-minta gitu dan kita merasa bahwa kita adalah content creator nomor 1 ketika itu kan. Ini boleh minum loh, Bob? Oh, ini boleh beneran. Nggak ada airnya. Karena kita content creator nomor 1 waktu itu, akhirnya timbullah kesombongan. Oke. Wah, kita nggak ke tempat mereka, mereka dong yang ke tempat kita. Nah, upah kesombongan adalah bubar. Jatuh. Iya. Mungkin itu juga sih salah satunya ya, mungkin karena ya nggak tahu juga, karena waktu itu kan ke rumah-rumah artis, kayak kita ngerasa bahwa kita edukasi bukan ke rumah-rumah artis, tapi ya mungkin salah satunya adalah itu yang membuat akhirnya kita tidak relevan lagi dengan konten-konten yang sekarang gitu. Zaman dulu ya, Cameo Project dulu ya gitu. Sekarang masih ada nggak sih? Masih ada, Cameo Project-nya masih gabung sama Vision Plus sekarang. Oh iya, sana jadi head kan yang kacamata, siapa namanya? Si Martin. Iya, Martin sama Steve di sana. Iya. Bagus, mereka berkembang bagus. Tapi kita split di sekitar tahun 2021-an dulu. Oke. Lalu masih aktif di MLI? Sama Coki Pardede sama siapa? Sama iya kan lo? Sejauh ini nggak tahu nih. Gua ini tayang, gue udah keluar juga nggak dari MLI. Serius kok? Ini orang betul loncat dah benar-benar. Enggak, karena gue kan waktu kemarin itu sempat kerja di Sour Sally. Gue jadi marketing head di Sour Sally Group. Terus ketika gue jadi marketing head di Sour Sally Group, kayaknya gue nggak usah eksklusif dulu sama MLI gitu. Terus abis itu, sorry, lu di MLI itu lu sebagai orang di belakang layar apa atau mama di depan layar juga, apa dua-duanya? Talent doang gue kalau talent doang. Gue kontrak talent doang waktu itu. Terus ya MLI sangat bagus, maksudnya lumayan menyelamatkan gue lah, teman-teman MLI ketika waktu masih di transisi itu kan gitu. Jadi gue dari Cameo Project, gue gabung sama teman-teman MLI, gue eksklusif di MLI gitu. Tapi ketika gue di Sour Sally, gue udah kayaknya nggak fair kalau gue masih eksklusif di MLI, karena MLI juga ada MG-nya, minimum guarantee-nya yang tiap bulan dikasih ke kita gitu. Oh, dapat gaji lo jadinya? Dapat. Jadi kayaknya nggak fair, jadi gue nggak usah ambil MG, jadi gue nggak eksklusif. Tapi kayak sekarang gue merasa bahwa sepertinya gue akan berjalan dengan brand gue sendiri aja. Apa gitu. sih brand lu sekarang? Ibob Tarigan aja. Gue pikir ada bikin grup lagi. Enggak, gue jalan sendiri aja, as personal branding aja. Kayaknya gue rasa kayaknya udah saatnya gue ya personal branding aja lah gitu. Jadi gue bisa gabung sama
teman-teman yang lain juga gitu, kemana-mana gitu. Oke. Makanya dari MLI juga gue sepertinya akan menyelesaikan segera gitu. Jadi lu udah mau ngeperpanjang kontraknya sama MLI? Enggak. Tapi lu gak ada masalah sama Coki atau sama Trestan? Nggak ada. Gue sama teman-teman MLI mah baik-baik banget semuanya. Oke. Gitu. Oke. Tapi Bob, menurut pandangan lu dengan kondisi TV yang sekarang dengan digital, bisa nggak sih TV bersaing dengan digital? Menurut kacamata lu nih sebagai orang di belakang layar yang pernah terjun di 2 bidang itu. Kalau gue pegang satu stasiun TV, apa yang akan gue lakukan? Ya kan? Yang pertama menurut gue news television itu udah yang paling stabil. News TV. Oke. Karena lu lihat dari diantara TV-TV yang nge-layoff, banyakan itu yang entertainment. Oke, bukannya TV News Bob. Gara-gara katanya banyak berita-berita udah gampang diakses lewat sosmed sekarang. Tapi Metro? Oh iya juga ya, Metro masih aman ya. Iya. Kompas kemarin ada. Metro masih stabil kan? Menurut gua satu kalau mau TV-nya masih jalan, berubah ke News TV. Oke. Mungkin kalau kayak MNC itu adalah grup besar kan? Karena sekarang dengan mudahnya konten diakses, production house sudah bisa membuat platformnya sendiri atau dia bisa membuat OTT-nya sendiri. Iya kan? Dia bisa bikin aplikasi sendiri. Contoh, MD membeli net. Iya. Dengan segudang brankas film dan sinetronnya MD, akhirnya dia bisa keluarkan itu sebagai reguler platform. Jadi kalau orang mau nonton entertainment jelas di MD TV. Dan seriesnya itu mengikat gitu kan. Tapi kalau orang mau nonton berita sehari-hari yang current, dia lihatnya di TV. Masih orang nonton di TV. Karena kalau di YouTube, lu susah untuk melihat yang hari ini aja ada berita apa-apa aja, lu kumpulin buat gua. Karena kan satu potongan berita kan. Iya. Jadi lu hanya disuguhkan apa yang lagi banyak penontonnya, apa yang lagi viral, dan apa yang lagi masuk ke timeline lu. Iya. Tapi kalau di TV dia menyuguhkan berita hari itu ya setengah jam berita terus hari ya. itu semuanya. Iya. Nah menurut gua yang akan bisa bertahan sekarang adalah TV news. Kalau entertainment jangankan TV, sekarang YouTube aja sudah mulai kalah dengan TikTok Shorts. Iya. Belum lagi nanti datang Cina punya drama series. Oke, iya. Red apalah itu ya, yang potong-potong pendek-pendek. Iya, red tube yang kayak gitu kan. Maksudnya red-redan itulah. Gitu. Apalah itu gue lupa ya pokoknya ya yang pendek-pendek potong-potong shot. Iya, yang kayak gitu. Jadi menurut gua akan ada sesuatu yang baru lagi, apalagi sekarang dengan hadirnya AI. Iya. Ya kan? AI membuat algoritma harus berubah. Kenapa? Karena YouTube aja sudah mulai membaca algoritma semua yang menggunakan AI akan tidak termonetize. Iya. Sekarang udah nggak bisa tuh. Iya kan? Ngambil potong-potongan berita-berita juga sekarang udah nggak bisa di YouTube. Terus di VO AI misalkan kayak gitu. Iya. Itu udah nggak. Pergerakannya sebegitu dinamisnya. YouTube aja bergerak sebegitu dinamisnya. TikTok aja bergerak sebegitu dinamisnya. TV mau bergerak susah banget. Udah kayak gajah besar mau gerak gitu kan. Dia mau merubah satu kebijakan aja berat banget. Sistemnya panjang banget kan gitu. Jadi kayak sulit untuk beradaptasi TV. Jadi menurut lo lama-lama TV akan jatuh perlahan-lahan? Enggak. Saingan kita tetap masih bertahan. TV akan punya marketnya sendiri. Sama seperti YouTube punya marketnya, sama seperti TikTok punya marketnya, sama seperti Instagram punya marketnya. Lu perhatiin nggak? Instagram sama TikTok aja sekarang marketnya beda. Iya. Iya kan? Iya. Nah, TV akan punya marketnya sendiri yang akan tetap setia sama TV kalau menurut gua. Gitu, itu prediksi Mbah Ipuk. Tapi pengalaman lu sendiri gimana Ki? Waktu sekarang lu berubah dari televisi kepada digital, lu kan juga melakukan banyak penyesuaian. Penyesuaian apa yang kira-kira paling berat buat lu?
Kalau gue sih dari sisi bisnis gue kebetulan kan di bisnis entertainment ini kan gue bergerak di artist management, juga agency juga, terus juga gue kebetulan juga sebagai content creator juga ya dengannya podcast kayak gini. Gue ngerasa jujur gue untuk jualan artis gue makin berat karena apa? Gue tuh terlalu di posisi yang convert dengan gue banyak kok teman-teman di TV, jadi gue bisa nawar-nawarin ke talent gue ke TV bla 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 bla. Akhirnya gue at the moment bener-bener talent gue beberapa tahun tuh nggak ada kerjaan karena dia memang nggak aktif, ada beberapa talent gue yang nggak aktif di digital. Jadi itu yang gue rasain akhirnya gue secara omset otomatisnya ke talent gue gak ada kerjaan, secara omset gue di Breeze juga drop kan. Itu yang ngebuat akhirnya sekarang gue kayaknya gue sebelum gue nyuruh talent gue bikin konten-konten, gue sendiri juga harus terjun nih. Makanya gue bikin podcast, bikin apa supaya gue bisa ngasih tahu ke talent gue, lo harus bikin gini supaya, dan kita akhirnya juga belajar jadi analisis konten segala macam biar bisa ngasih tahu ke talent gue biar semua pada main ke digital. Karena menurut gue kalau talent kita nggak main ke digital, sekarang TV juga nggak ada yang mengundang, Bob. Pasti setiap gue nawarin ke teman-teman, walaupun teman kita masih banyak di TV, pasti dia akan nanya lagi ada berita apa. Karena TV itu kayak patokannya tuh sosmed. Jadinya kalau dia memang nggak ada berita, ya gue nggak dapet rating, buat apa gue ngundang lu? Tapi kan kenapa lu masih jualan ke TV? Lu kan tahu TV tuh bayarannya lama, terus iya kalau sesuai kontrak bayarannya waktunya jauh lebih panjang daripada kontrak. Terus lu nunggu duitnya nggak seberapa besarnya, tapi kenapa lu masih mau jual talent lu ke TV? Nah, sebenarnya jujur kan di manajemen gue ada talentnya ada kurang lebih 10 ya, tapi ada beberapa talent gue memang yang masih berharap TV banget karena gue juga udah nyoba jual, dia udah main digital tapi nggak naik juga, Bob. Jadi gue masih kayak terus udah gitu ada talent gue yang gaptek juga sama sosmed, jadi mau nggak mau gue bingung, harapan gue kan TV ya. Akhirnya ya mau nggak mau gue ya tetap masih ada beberapa TV, cuman ada juga talent gue yang aktif di sosmed. Akhirnya ya udah gue fokusnya cari endorsean aja. Terus gue cari ya udah kegiatan-kegiatan yang bisa campaign digital kayak gitu-gitu. Pemasukan lu terbesar berarti sekarang dari mana? Sekarang ya gue puji Tuhannya sekarang emang juga main ke production house, tapi lebih kayak produksi buat iklan, filler, digital campaign, agency KOL juga. Jadi kalau ada brand-brand yang butuh agency KOL, gue bisa loh jadi vendor KOL gitu-gitu. Yeah. Talent juga masih sih, cuman ya memang gue ngerasain banget dengan kondisi TV sekarang itu ya drop banget secara masukan gue. Karena dulu kan ketika talent kita udah muncul di TV, otomatis kan ngaruhnya kemana? Ada undangan off air, terus ada dapat iklan. Akhirnya sekarang tuh kayak biarpun talent kita muncul di TV itu kayak gak gitu ngaruh. Tapi event sekarang lagi bagus loh, Ki. Lu nggak naruh buat nge-MC, buat apa kayak gitu ke teman-teman IO, lu ngeling juga nggak ke situ? Ya kan kayak gue juga di Marindo sering juga ada ngasih info job, event segala macam. Cuma Bob menurut gue pada akhirnya yang bisa dapat job itu ketika kita pitching yang sosmed itu juga kuat juga, Bob. Followersnya itu banyak atau kita punya insight yang bagus, itu lebih kemungkinan peluangnya lebih gede. Menurut gue kayak sosmed deh sekarang emang harus paling kuat, bener nggak sih? Jadi lu kan jualan ke artis film, TV, chef, itu semuanya kalau mau jadi performer itu yang dilihat sosmednya dulu gitu. Untuk saat ini menurut gua sosmed udah nomor 1 jadi patok. Ibaratnya TV-nya artis itu sosmed menurut gua sekarang. Meskipun gua aktor nih, gua mau main film, yang dilihat tetap sosmednya. Tetap sosmed karena apa nih? Gua tuh pernah bawa casting talent gua. Tetap pasti tulis akun Instagram, itu pasti dilihat karena bagi dia sekarang portfolio si talent itu tuh lihat dari sosmednya. Terlepas emang dia harus punya kemampuan acting ya kalau jadi pemain film ya. Iya, meskipun dia ya gue kan sesuai cocok dengan karakter yang diinginkan oleh produser, karakter yang diinginkan oleh sutradara. Tapi kalau sosmed gue jelek, ya kalau memang karakter emang sesuai itu tetap dapat. Jadi ketika sosmed lu bagus, followers lu banyak, itu peluangnya lebih gede buat misalnya ada 2 yang actingnya sama-sama bagus. Kayaknya yang dipilih pasti yang follower banyak karena bagi kata si orang PH ada yang bilang gua, ya kalau followersnya banyak bisa bantu nge-boost film kita, ada yang kayak gitu. Padahal itu bukan jaminan juga sih pada akhirnya yang nonton. Tapi emang banyak juga, maksudnya kalau untuk film yang ini special case untuk film, followers bukan jadi nomor 1 karena kualitas actingnya, tapi ketika memang dihadapkan dengan orang yang sama, kemampuan aktingnya bagus, sama-sama ganteng, sama cantik, benar-benar sama banget ya, pasti yang dipilih yang followersnya lebih banyak, engagementnya lebih bagus. Karena dianggap dia lebih bisa bantu promosiin filmnya gitu loh, Bob. Iya. Ya jadi kalau gue bilang sekarang untuk saat ini ya kalau menurut pandangan gue, sosmed jadi nomor 1 karena dianggap TV-nya si artis itu sekarang sosmed.
Buat patokan dia bisa dapat job off air, dapat tadi kayak film mungkin, dapat patokan endorsan segala macam tuh si sosial media dia. Makanya kalau gue lihat sekarang banyak artis yang pada bikin berita yang aneh-aneh mungkin supaya dapat engagementnya juga bagus ya. Iya. Nah, berita aneh apa nih yang ada di artis sekarang ini? Nanti. Apa mau keluarin lo? Setelah ini. Oke. Kita closing aja dulu. Oke, Bob. Thank you banget. Kita udah banyak sharingnya tadi tentang cerita kita tentang di belakang layar, tentang juga kondisi TV sekarang, kondisi kita TV kita zaman dulu. Semoga ini juga bisa mengedukasi teman-teman semua di sini ya. Betul, dan mohon maaf juga kalau tadi banyak yang disensor dan banyak yang dipotong dari obrolan kita. Karena kita terlalu vulgar. Karena demi keamanan bisnis dari Breeze Entertainment. Iya loh, jangan sampai nanti orang jadi nggak ada job gue lagi nih gara-gara dia terlalu vulgar. Tapi Bob, thank you banget, lu sukses ya buat karirnya di depan layar maupun di belakang layar. Sama-sama sukses. Kan lagi sibuk apa, main film? Sekarang kemarin gue baru selesai film, sekarang gue ada satu project baru untuk bikin AI video. Wih, jangan lupa dukung terus Ibob, Bobby Tarigan. Iya. Follow Instagramnya langsung buat produser-produser ataupun undang dia screen test. Iya, mumpung saya sekarang jadwal lagi kosong. Kemarin baru selesai film Ghosting. Oh, siap. Sekarang udah kosong nih. Lanjut langsung ya. Iya. Bisa kontak juga via gue Breeze Entertainment loh. Bisa, langsung aja ke Rizky. Ngomong-ngomong Ahmad Dhani sama Maya gimana ceritanya? Aduh. Katanya Dhani ngomongin Maya ya katanya. Enggak tahu. Udahan dulu dah. Oke, semua konten kita bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air di aplikasi Tipper nih konten kita pokoknya. Oh iya. Ini. Jangan lupa nanti kalian nonton pesawat nontonnya Breeze Entertainment aja. Saya suka Batik Air, Lion Air, Superjet karena mereka selalu tepat waktu. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.